Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Restutri Nedi dengan NIM 24109113200032 dengan absen 142. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Pertama ada anatomi muskuloskeletal di regio thoracis. Anatomi muskuloskeletal di regio thoracis atau dada melibatkan berbagai struktur yang berperan penting dalam pergerakan tubuh dan perlindungan organ vital di dalam rongga toraks, seperti jantung dan paru-paru. Regio thoracis terdiri dari tulang, otot, ligamen, dan sendi. Ini ada beberapa tulang di regio thoracis. Yang pertama ada sternum. Yang ini, sternum adalah tulang datar yang terletak di bagian tengah dada dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan pembuluh darah besar. Sternum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manubrium yang terletak di sini. Di manubrium itu ada di bagian atas sternum yang terhubung dengan tulang clavikula atau selangka dan rusuk pertama. Ini adalah tulang clavikula. Setelah itu ada badan sternum, itu yang ini. Badan sternum itu bagian utama dari sternum yang menghubungkan rusuk kedua hingga ketujuh. Sampai dari sini sampai sini. Setelah itu ada processus sipoid. Itu yang menonjol sedikit yang ini. Itu adalah bagian bawah sternum yang lebih kecil dan fleksibel. Setelah itu ada rusuk atau costa, tulang costa. Rusuk adalah tulang berbentuk melengkung yang terhubung dengan tulang belakang atau vertebra di bagian belakang dan sebagian terhubung dengan sternum di depan. Terdapat 12 pasang tulang rusuk. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada 12 tulang rusuk. Setelah itu ada vertebra thoracalis. Itu yang ini. Terdiri dari 12 vertebra yang membentuk bagian tengah tulang belakang atau spinal column. Setiap vertebra torakal memiliki sendi dengan kepala rusuk yang memungkinkan pergerakan terbatas dan memberikan stabilitas pada tubuh bagian atas. Setelah itu ada otot-otot di regio thoracis. Ini adalah otot interkostal. Otot-otot interkostal itu terletak di antara rusuk dan terdiri dari dua lapisan. Yang pertama ada otot interkostal eksternal, yaitu di bagian luar. Itu otot yang terletak di lapisan luar dan berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk selama inhalasi atau pernafasan masuk. Yang setelah itu ada otot interkostal internal, otot yang terletak di lapis dalam dan berfungsi untuk menarik tulang rusuk ke bawah selama ekshalasi atau pernafasan keluar. Setelah itu ada otot pektoral, seperti yang kita lihat pada gambar. Itu ada otot pektoral mayor dan otot pektoral minor. Otot pektoral mayor berfungsi adalah otot besar yang terletak di bagian depan dada dan bertanggung jawab untuk gerakan aduksi, fleksi, dan rotasi ke dalam.
Sedangkan yang minor, otot yang terletak lebih dalam di bawah pektoral mayor yang membantu pergerakan skapula dan berperan dalam pernapasan. Setelah itu ada diafragma. Diafragma adalah otot utama untuk pernapasan. Terletak di bawah paru-paru dan berfungsi untuk memisahkan rongga toraks dan rongga abdomen. Saat diafragma berkontraksi, volume rongga toraks meningkat, memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Setelah itu ada otot scalene. Otot scalene terletak di leher dan membantu dalam pernafasan dengan mengangkat rusuk pertama dan kedua saat bernafas dalam. Otot ini terletak di yang di samping-samping leher, terletak di leher. Setelah itu ada ligamen dan sendi di regiotorakis. Ada sendi costovertebral. Ini adalah sendi antara kepala rusuk dengan tubuh vertebral torakal. Setiap rusuk memiliki sendi ini untuk mobilitas terbatas namun stabilitas. Ligamen ini namanya costovertebral. Itu menghubungkan kepala rusuk dengan vertebra torakal. Setelah itu ada sendi costotransversal, yaitu sendi antara tuberculum rusuk dan processus transversal dan vertebra torakal. Fungsi sendi ini juga memberikan stabilitas pada tulang rusuk. Ligamennya untuk menghubungkan tuberculum rusuk dengan processus transversal vertebra torakal. Setelah itu ada sendi sternocosta. Sendi ini menghubungkan tulang rusuk dengan sternum, memungkinkan pergerakan ringan untuk mendukung pernapasan dan gerakan tubuh bagian atas. Ligamennya menghubungkan rusuk dengan sternum dan membantu menjaga stabilitas sendi sternokostal. Nah, fungsi regiotorakis itu ada beberapa, cuma salah satunya melindungi organ vital, pergerakan dan mobilitas, dan proses pernapasan. Pelindungan organ vital itu tulang-tulang seperti sternum dan rusuk melindungi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar di rongga toraks. Sedangkan yang pergerakan dan mobilitas, otot-otot di regiotorakis berperan dalam gerakan tubuh bagian atas serta memungkinkan pernafasan yang efisien melalui gerakan tulang rusuk dan diafragma. Proses pernapasan, otot interkostal dan diafragma berperan penting dalam proses inhalasi dan eksalasi, memungkinkan pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Setelah itu ada vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, dan jaringan ikat yang bergantung pada vaskularisasi yang memadai untuk mendukung fungsi dan proses penyembuhan. Otot rangka menerima suplai darah melalui arteri yang bercabang menjadi arteriol dan kapiler, memastikan serat otot mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk kontraksi. Sistem vena kemudian mengembalikan darah terdeoksigenasi ke jantung. Tulang memiliki sistem vaskular kompleks. Arteri memasuki tulang melalui foramen nutrisi dan bercabang menjadi pembuluh darah kecil yang menyuplai sumsum dan jaringan tulang keras. Penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Sendi dikelilingi oleh sinovial yang kaya pembuluh darah yang mendukung kesehatan kartilago dan produksi cairan sinovial sebagai pelumas sendi. Pada kondisi peradangan sendi seperti osteoartritis, terjadi peningkatan vaskularisasi dan permeabilitas vaskular pada membran sinovial yang dapat mempercepat absorpsi obat yang disuntikan ke dalam sendi. Terakhir ada
inervasi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, tulang sendi, tendon, ligamen, bursaya, dan faskia menerima inervasi dari sistem saraf untuk mengkoordinasikan gerakan dan fungsi tubuh. Otot rangka dipersarafi oleh saraf motorik somatik yang memungkinkan kontrol standar terhadap kontraksi otot. Setiap serat otot dihubungkan dengan ujung saraf motorik pada motor end plates yang berfungsi sebagai tempat inversi ujung-ujung saraf dan pada otot. Selain itu, sendi menerima inervasi dari saraf yang juga memasak kulit dan otot di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.